Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Fauzan dengan NIM 15 2021 44. Perhatikan dari praktikum pemrograman game kelas C. Di sini saya akan mendemokan tugas dari pertemuan 7, yaitu tentang pertama itu ada implementasi save game dan juga untuk load gamenya. Lalu ada implementasi obstacle-nya. Lalu ada particle dan object 3D untuk obstacle-nya. Lalu ada implementasi kamera shaking ketika playernya itu mengenai obstacle-nya. Dan juga implementasi hal sistem berupa pengurangan darah ketika kita mengenai obstacle tersebut. Yang pertama, di sini saya akan mendemokan untuk save game dulu dan juga load game ya. Lalu kita run langsung game-nya. Nah, pada saat dimulai, waktunya tuh menunjukkan pukul 17.00 dan posisinya tuh tadi di depan sini. Lalu jika kita pindah tempat, misalkan di sini, lalu udah jam 8, udah jam 18. Lalu kita klik save game dan kita pindah ke scene main menu untuk meload game-nya. Kita langsung lihat load game. Nah, maka posisinya sudah tepat berada di sini pada saat kita save game, lalu jam sudah pukul 18 lewat. Untuk save game dan load game-nya mungkin seperti itu. Berikutnya langsung ke codingnya mungkin ya. Coding untuk save game tadi itu ada player data. Nah, di sini tuh jadi menggunakan sistem serializable, lalu ada variable position itu yang berbentuk float array untuk menyimpan posisi player dari posisi X, Y, Z, lalu ada variable time berbentuk integer array untuk menyimpan waktu game itu dalam bentuk jam, menit, detik. Sini tuh ada inisialisasi array time dengan panjang 3, jadi array 3, lalu ada inisialisasi array position dengan panjang 3. Lalu di sini ada time array 0 itu untuk menyimpan waktu jamnya berapa jam. Lalu ada time array 1 untuk menyimpan menitnya, dan array 2-nya itu untuk menyimpan detiknya. Sini ada position array 0 itu untuk menyimpan dari posisi X-nya, lalu ada array 1 untuk menyimpan posisi Y-nya, dan juga ada array 2 untuk menyimpan posisi dari Z-nya. Ada save system di sini menggunakan system.io dan juga sistem runtime serialization parameters binary. Lalu di sini ada function untuk save player. Jadi pertama itu membuat instant binary parameter untuk melakukan serialisasi. Lalu untuk path itu menggunakan application.persistent.datapath dan disimpan dengan nama game.pmgame. Lalu membuka file stream dengan mode create untuk membuat file baru atau menimpa file yang ada. Lalu ini membuat objek berupa player data yang berisi data player yang akan disimpan. Lalu melakukan serialisasi data dan menyimpannya ke dalam file stream dan menutup file stream setelah selesai. Dan di sini ada function untuk load player. Jadi kita membuka path file yang tadi itu yang save game, lalu memeriksa apakah file save game ada di path yang ditentukan. Jika iya, maka membuat instant binary parameter untuk melakukan deserialisasi, membuka file stream dengan mode open untuk membaca file, lalu melakukan deserialisasi data yang ada di file stream dan mengkonversinya ke tipe player data. Kemudian menutup file stream setelah selesai, lalu mengembalikan objek player data yang berhasil di-load. Jika tidak, maka menampilkan pesan error di log di konsol jika save game tidak ditemukan di path yang sudah ditentukan. Lalu mengembalikan nilai 0 karena tidak ada file save game yang bisa di-load. Lalu ada script player. Script player itu untuk scene loader-nya ya. Jadi ada function buat load player itu memuat, jadi dari file save game yang tadi di-load, lalu mengambil dari posisinya tuh ada posisi 0 itu untuk mendapatkan nilai X, posisi 1 untuk mendapatkan nilai Y, posisi 2 untuk mendapatkan nilai Z. Lalu untuk waktunya itu diambil dari envirosky.instant.setTime. Di sini mengambil
hari, tahun, jam, menit, dan juga detik ya. Lalu menempatkan pemain ke posisi yang telah dimuat. Nah, seperti itu. Lalu untuk kamera shaking, nah, jadi sudah ada obstacle berupa jamur yang jika kita dekati, maka jamur tersebut akan hilang, terus kamera akan bergetar, dan juga darah akan berkurang. Nah, di ujung sana tuh terdapat obstacle juga berupa api. Jika kita dekati, maka darah kita akan berkurang dan kamera akan bergetar. Nah, jika kita lihat di konsolnya, itu tuh player hidup dikarenakan darah kita masih ada atau lebih dari 0. Nah, jika kita berkurang terus, nah maka akan berganti jadi player mati karena darah kita sudah kurang dari 0. Untuk codingnya mungkin di kamera shaking itu terdapat variable power untuk menentukan guncangan kameranya, lalu ada durasinya untuk menentukan durasi guncangan kamera, lalu ada pengorakan kecepatan ketika mengenai obstacle tersebut, lalu ada Salt stack itu boolean ya untuk menandakan apakah kamera harus bergetar atau tidak. Ada transform kamera, posisi awal kamera sebelum diguncang, dan durasi awal guncangan kamera. Di void start itu terdapat kamera itu untuk mendapatkan transform dari kamera utama, lalu menyimpan posisi awal kamera sebelum diguncang, dan menyimpan durasi awal guncangan kamera. Di void update-nya itu terdapat ini itu untuk salt stack-nya itu jika durasi lebih dari 0 maka menggunakan posisi kamera dengan nilai acak dalam radius power, kemudian mengurangi durasi guncangan kamera seiring berjalannya waktu. Jika tidak, maka guncangan kamera selesai, lalu mengembalikan durasi guncangan ke nilai awal, kemudian mengembalikan posisi kamera ke posisi awal. Nah, untuk ini ada function on trigger enter untuk memeriksa tabrakan dengan objek yang diberi tag obstacle atau enemy, lalu selesai itu harus true, jadi harus memulai guncangan kamera. Untuk sistem darahnya itu seperti ini, jadi ada variable darah player dan info. Kemudian speed start itu darah player itu 100, kemudian speed update itu, nah ini jika lebih dari 0 maka di konsol itu ditulis player hidup, lalu jika tidak maka di konsol ditulis player mati. Nah, di sini ada function juga on trigger enter. Jika obstacle maka darah player itu dikurangi sebesar 30. Terus nilai darahnya tuh juga dicetak di konsol. Itu ada tulisan kamu menginjak jamur beracun. Dan jika playernya itu mengenai enemy yang diberi tag enemy, maka darah player berkurang sebesar 40 dan dicetak kamu kalah oleh musuh. Ya, mungkin segitu penjelasan tugas pertemuan ke-7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.